pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan semangat dalam menjalani hari-hari kita. Bertemu kembali bersama saya, Pendeta Lisa Arianti, dalam program Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Hari ini, Jumat 5 Maret 2021, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 38 dan 39, di bawah perikop pembelaan Stefanus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam istirahat malam kami. Dan terima kasih atas hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sebentar kami hendak membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mendengar dengan baik, memahami dan mengerti, terlebih melakukan firman-Mu Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 38 dan 39 yang saya bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada hari ini merupakan bagian dari pembelaan diri Stefanus di dalam sidang Mahkamah Agama Yahudi. Salah satu tuduhan terhadap Stefanus adalah menghujat Nabi Musa. Untuk itu, ia menjabarkan pemahamannya tentang riwayat Nabi Musa dan karya Allah melaluinya. Musa adalah seorang nabi yang pernah mendampingi dan memimpin Israel di padang gurun selama 40 tahun. Tentu bukanlah waktu yang singkat dan juga bukan tugas yang mudah. Tetapi pada masa hidupnya, Musa tidak menerima penghargaan atas jeripayahnya. Ia malah sering menerima ancaman dan celaan dari umatnya. Bukannya kepatuhan, melainkan penolakan yang acap kali diterimanya. Perkataan Nabi Tuhan ini pun seperti angin lalu di telinga orang Israel. Alih-alih mendengarkan nubuat Musa untuk masa yang akan datang, mendengar perkataan Musa untuk masa itu saja adalah sangat sulit bagi mereka. Kecenderungan mereka adalah menolak Allah dan kesenangan mereka ialah menyembah dewa-dewa atau ilah-ilah lain. Kendati demikian, Allah tetap memakai Musa setelah melewati masa 40 tahun di Midian untuk menyelamatkan umatnya dari perbudakan di Mesir. Saudara-saudaraku yang terkasih, kisah tentang Musa ini sengaja diungkapkan oleh Stefanus untuk menegur pendengarnya saat itu yang telah menolak Yesus. Sebenarnya kisah ini sendiri mengungkapkan panjang sabar Tuhan kepada umatnya. Kalau bukan karena anugerah dan belas kasih Tuhan, Israel masih tinggal di Mesir sebagai budak. Dan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Walau umat Israel menolak, bahkan menyalibkan Dia, Allah tetap mengasihi mereka. Kematiannya malah merupakan sarana pengampunan dan keselamatan mereka. Syukur kepada Allah. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh sikap dan respon manusia terhadap Dia. Walaupun manusia menolak dan mencurigai itikat baik Allah, bahkan dalam kebebalan manusia, mereka mencari jalan keluar sendiri bagi permasalahan dosa mereka. Tetapi kasih Allah tidak pernah berubah. Saudaraku yang terkasih, kita sudah mengalami kasih-Nya.
maka hendaknya kita tidak menolak Dia, melainkan kita menyambutnya untuk hadir dan berkarya di dalam hidup kita, untuk memimpin dan menuntun kita. Biarlah telinga dan hati kita sedia untuk mendengar dan menerima firman-Nya, dan kita lakukan dengan setia. Dan hendaklah kita juga memberi diri dan hidup kita untuk menjadi alat kesaksian di tengah-tengah dunia ini, untuk mewartakan tentang kasih Kristus dan untuk melayaninya dengan sukacita. Jika kesaksian dan pelayanan kita ditolak oleh orang-orang di sekeliling kita, maka jangan biarkan kita berhenti menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang teramat besar dalam hidup kami. Ajarlah dan tolonglah kami untuk memberikan diri dan hidup kami kepadamu, untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini, mewartakan tentang kasih-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami yang akan kami terus jalani ke depan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.